Tidak lengkap rasanya jika kita berkunjung ke Tenerife tanpa menyempatkan diri untuk menikmati indahnya Taman Nasional del Teide, yang merupakan ikon dari Tenerife. Taman nasional ini memiliki luas 189,9 km persegi. Itu artinya lebih luas dari area kota Bandung. Lanskap di sini mungkin lebih tampak seperti permukaan di bulan daripada di bumi. Mungkin itulah sebabnya beberapa gunung di bulan dinamakan serupa dengan pegunungan di Taman Nasional ini. Formasi bebatuan yang muncul pada uang kertas Spanyol kuno ini adalah bagian dari cerobong kawah raksasa yang telah runtuh. Sekarang, taman ini menjadi tempat yang ikonik karena bentuknya yang unik akibat telah terjadi erosi selama ribuan tahun. Tapi tunggu dulu, ini bukan satu-satunya hal cantik yang ditawarkan di Taman Nasional ini. Ada ratusan aktivitas menarik yang bisa dilakukan dan aku akan bawa kalian untuk menjelajah bersama. Aku sedang berada di Las Cañadas, Taman Nasional del Teide, dengan ketinggian 2.200 meter dari permukaan laut. Untuk sampai di sini, kita harus melewati hutan pinus yang terbentang sangat luas. Petugas yang berada di kantor informasi memberikan rekomendasi untuk melakukan trekking di jalur Siete Cañadas. Ini merupakan jalur trekking dengan kesulitan yang cukup sulit dan durasinya memakan waktu hingga 5 jam. Dan jalur ini membelah Taman Nasional. Tapi sebelum itu, kita harus memarkirkan kendaraan kita di satu titik dan dari situ kita harus naik bis untuk sampai ke sisi lain di Taman Nasional ini. Perjalanan dengan bis ini memakan waktu hingga 40 menit dan harganya sendiri adalah 2 euro atau sekitar 35.000. Setelah bisnya sampai ke tujuan, ambil jalan setapak yang menuruni lembah, dan dari situ kita akan mulai perjalanannya. Jangan khawatir, kalian tidak akan tersesat, karena di setiap persimpangan selalu ada petunjuk arah dari tiap jalur yang akan kalian tempuh. Petugas yang ada di Taman Nasional ini memberikan saran jika kita mau melakukan trekking ini, disarankan untuk tidak lupa membawa air minum yang cukup. Karena jalurnya sendiri cukup panjang dan tidak ada fasilitas untuk membeli air minum dan jarang sekali ada orang yang lewat. Taman Nasional Teide dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2007 di bawah kategori aset alam. Kenapa tidak? Pertama, lokasi ini merupakan contoh vegetasi supramediterania terluas di bumi. Kedua, Taman Nasional ini mencakup salah satu landscape vulkanik paling menakjubkan di dunia. Tak heran, jumlah pengunjung di Taman Nasional ini mencapai hingga 5 juta wisatawan setiap tahunnya. Aku nggak tahu kalau kalian bisa lihat dari sana, tapi jalur Las Cañadas ini adalah jalur yang membelah si lingkaran Las Cañadas itu sendiri. Dan semua tebing yang bisa kalian lihat di sini, semua tebing-tebing ini, dulunya adalah struktur dari sebuah gunung berapi yang lebih besar, 2 kali lebih besar daripada El Teide, dan lama-lama kempes dan menyisakan si struktur-strukturnya ini. Dan Las Cañadas itu sendiri diameternya 17 km. Penduduk asli sini atau yang biasa disebut Lohuanches mengenal Teide dengan sebutan Echeide atau rumah dari Guayota. Guayota sendiri itu adalah rajanya iblis.
Dan suatu saat si Raja Iblis ini menculik Dewa Matahari mereka dan menyembunyikannya di dalam Teide, di dalam gunung berapinya. Untuk apa? Untuk menjadikan dunia ini gelap. Akhirnya si Los Wanches ini berdoa kepada dewa dari segala dewa, yaitu Achaman, untuk menyelamatkan si Dewa Matahari mereka itu. Akhirnya terjadi perang antara Wayota dengan si Achaman. Dan yang menang si Achaman. Akhirnya si Wayota, si Raja Iblis itu, dikembalikanlah ke dalam perut bumi lewat si gunung Teide-nya itu, gunung berapi. Ditutup kawahnya, akhirnya biar nggak bisa keluar. Itu kan legendanya ya, jadi percaya nggak percaya aja terserah. Kalaupun si Wayotanya kabur, kita bakalan ketemu sama si Wayotanya di sini. Horor sih, ketemu sama rajanya iblis. Dan sekarang udah mulai mendung. Aku harap nggak hujan atau datang badai, karena kalau misalnya sampai hujan, kita bener-bener ada dalam bahaya. Kita udah berjalan kurang lebih sejam setengah. Dan dari tadi belum ada satu orang pun yang lewat di jalur kita. Dan suasananya itu benar-benar kayak kita lagi berjalan di planet Mars. Surrealis banget pemandangannya. Dan fakta menarik adalah NASA biasanya melakukan percobaan moon rovers-nya di sini. Moon rovers itu robot yang biasanya nanti diterbangkan di bulan atau di planet Mars untuk ngambil bebatuan yang ada di sana. Dan ini emang pemandangan di sini dan suasana di sini terlihat sangat mirip dengan planet Mars. Makanya mereka milih tempat ini. Kalau kita bicara soal planet Mars, ini ada hal unik yang aku baru tahu dari tatanan nama hari yang ada di Spanyol. Misalnya Senin. Senin itu lunes, yang artinya luna. Luna itu artinya bulan. Udah gitu ada Selasa, Martes. Itu planet Mars. Rabu, Miércoles, artinya Merkurius, planet Merkuri. Kamis, Jueves, itu dari Jupiter, planet Jupiter. Jumat itu Viernes, diambil dari Venus, planet Venus. Satu lagi Sabado atau Sabtu, itu dari Saturnus. Cuman yang aku bingung, Domingo atau Minggu, itu nggak ada di tatanan planetnya ya, di tata suryanya. Jadi nggak tahu Domingo dari mana. Di Las Cañadas sendiri banyak banget kelinci liar. Dan pastinya daerah sini ada, soalnya kita baru aja nemu toiletnya. Ini original dari kelinci yang ada di Las Cañadas. Oh my god. Kayaknya tutupnya nggak terlalu rapat. Terus sekarang kita kurang lebih harus jalan 3 jaman lah. 3 jaman. Semoga ada orang yang lewat biar kita bisa minta minum. Parah sih, basah semuanya. Hal utama yang harus kita hindari saat menjelajah alam adalah ceroboh. Sekarang kita nggak punya air minum, nggak ada orang lewat. Makin lama makin gersang. Nggak ada sama sekali tempat di mana kita bisa berteduh sambil istirahat. Sekarang aku mulai keingetan sama tadi yang Wayota. Aku sempat sompral tentang rajanya iblis tadi sih. Sekarang kita udah jalan sepertinya 4 jam. Dan sekarang bibirnya udah kering nih. Haus, bener-bener haus. Masih belum nemu orang, kita masih sendiri di jalurnya. Semoga perjalanannya sebentar lagi. Udah gak kuat. Creo que hay gente ahí. Hola, señor. Hola. Perdona, no tengo agua. ¿Me ¿cómo? puedes...? Sí, yo tengo agua, ¿Sí? toma. Bébela que Un quieras. poquito. No hay problema. Es que tengo mi botella roto y entonces... Bueno, quédate con esa que yo tengo otra aquí. ¿De verdad? Sí, no hay problema. Pues muchas gracias. Vale, bien. Gracias, seguimos. gracias. Bueno, buena Bueno.
beruntung banget ketemu pendaki lain yang ada di sini, yang ada di jalur Las Cañadas. Bahkan dikasih sampai botol-botolnya. Orang baik ada di mana-mana, cuy. Wah, sekarang sih sudah beda judul. Terima kasih buat Bapak yang tadi sudah berbaik hati ngasih minum. Sekarang perjalanannya nggak sesulit tadi dan kayaknya sih tinggal sedikit lagi. Jadi makin semangat untuk menikmati pemandangan bebatuan yang bentukannya sangat unik. Oh, tinggal 3,7 km lagi. Udah mau selesai nih. Semangat! Akhirnya kita sampai. Oh, itu bangunan yang tadi aku bilang. Sampai situ kita harus nyampe. Dan udah lebih dari 5 jam, masih belum sampai juga. Kayaknya jarak di sini tuh menipu ya. Mungkin masih 30 menitan lagi buat sampai ke sana. Dekat banget rasanya. Akhirnya perjalanan kita memakan waktu hampir 6 jam. Tapi menurut aku sendiri worth it sih. Walaupun berat jalurnya, tapi buat kalian yang berkunjung ke Tenerife, harus banget datang ke Taman Nasional ini. Selain pemandangannya kayak berasa di planet lain, udaranya sejuk banget. Tapi buat kalian yang takut untuk melakukan perjalanan jalur Siete Cañadas ini, tenang aja, masih banyak jalur lain. Ada yang cuma 40 menit, ada yang 1 jam. Karena jalur ini tuh nggak buat semua orang. Butuh persiapan energi, mental, dan fisik yang kuat. Sepertinya cukup untuk hari ini. Sekarang harus istirahat, karena besok aku nggak mau melewatkan kesempatan untuk menginjakan kakiku di puncak tertinggi di Spanyol. Setelah janji aku kemarin yang aku bilang aku mau mendaki Teide ini, rasanya aku kayaknya nggak akan sanggup. Karena kemarin itu jalurnya sendiri memakan waktu cukup lama ya, kayak 6 jam, kaki aku masih capek. Jadi mendingan sekarang kita cari yang lebih mudah. Ada salah satu transport untuk kita sampai ke puncak dengan cukup mudah, yaitu dengan kabel car. Yata, gracias. Udah dapet tiketnya buat menuju langsung ke atas. Udah sampai. Temperaturanya drastis banget berubah. Kayak sekarang bibirnya kering, tangan aku udah beku, dan kayak katanya sih sekitar 7 derajat. Kayak lumayan dingin banget ya. Ada 2 cara yang bisa dilakukan untuk melakukan pendakian
ke puncak Teide. Yang pertama, kalian bisa melakukan jalan kaki dari pos Montaña Blanca dengan durasi pendakian sekitar 5 jam, atau bisa menggunakan kabel car dan nantinya meneruskan sampai ke puncak dengan berjalan kaki. Muchas gracias. Ayo. Jadi untuk sampai ke atas, kita memerlukan izin khusus. Jadi katanya, kalau misalnya nanti kita mau sampai ke puncak, cuma dikasih waktu 1,5 jam. Jadi nggak boleh jalan-jalan terlalu lama, langsung turun lagi ke bawah. Kayaknya mulai dari sini, perjalanan kita untuk sampai ke puncak bisa dibilang cukup vertikal. Jadi walaupun kata mereka cuma 200 meter lagi, tapi 200 meter yang cukup berat ya. Semoga ada energi khusus yang tersisa dari hari kemarin. Sampai sini udah mulai tercium aroma belerangnya ya, dan lumayan kuat. Dari sini bisa kelihatan jelas bentukan dari gunung berapi yang dulunya ada ya, yang lebih besar 2 kali lipat daripada Teide, dan menyisakan dinding-dinding yang ada di sini. Bisa dilihat jelas. Dan bangunan putih yang kelihatan dari sini itu merupakan salah satu observatorio, namanya Observatorio de Izaña. Biasanya NASA atau para peneliti datang ke sini untuk meneliti galaksi. Akhirnya kita sampai di kawahnya dari gunung berapi ini. Untungnya satu-satunya yang keluar dari kawah ini adalah asap belerang. Tapi kita tidak boleh terlalu percaya karena Teide adalah gunung berapi yang aktif, tertidur tapi aktif. Di sini bau belerangnya sendiri cukup terasa, dan ada beberapa area yang kalian bisa lihat keluar si belerangnya dari perut bumi. Dan di sini aku lagi dapet efek sauna. Ada kayak uap air panas keluar, dan batunya sendiri cukup panas. Di situ tuh lubangnya, sumbernya dari sana. Alasan kenapa Teide dinyatakan sebagai salah satu gunung berapi tertinggi di dunia adalah karena walaupun ketinggiannya itu dari permukaan air laut adalah 3.718 meter, tapi kalau kita teruskan sampai ke dasar laut, itu tuh gunungnya masih menerus hingga kedalaman 7.500 meter. Letusan di Teide terjadi terakhir kali tahun 1798. Dan erupsinya sendiri memakan waktu hingga 3 bulan. Bayangkan. Teide dinyatakan sebagai gunung berapi yang paling berbahaya berdampingan dengan 16 gunung berapi lain yang ada di dunia. Dan salah satunya adalah gunung berapi yang ada di Indonesia. Akhirnya aku sampai di puncak tertinggi di Spanyol. Dari puncak tertinggi inilah aku mengakhiri petualanganku di Tenerife. Rasanya puas sekali. Tenerife adalah tempat yang menakjubkan. Selain iklimnya yang nyaman, variasi panorama yang ditawarkan di pulau yang hanya setengahnya dari Pulau Bali ini membuat aku cukup terkagum-kagum. Yang endemik dari Teide namanya adalah Violeta del Teide. Oh my god, ada lagarto. Aku mau step on it. Oh my god. Ada banyak hal yang wajib untuk dilakukan dan dikunjungi. Cuaca di sini juga bagus.
jadi kalian bisa mengunjunginya sepanjang tahun. Tak heran bahwa Tenerife adalah salah satu lokasi wisata yang terpenting di Eropa. Menyaksikan samudera di atas awan ini membuat aku makin berat untuk meninggalkan Tenerife. Tapi masih ada 1000 haluan lainnya yang menunggu untuk dijelajahi.